Sistem pengendalian manajemen oleh kelompok 6. Materi pengendalian hasil dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pengendalian hasil. Pengendalian hasil diartikan sebagai pengendalian pencegah yang efektif dalam menjelaskan masalah motivasi. Pengendalian hasil dapat memotivasi karyawan untuk menunjukkan keterbatasan dan mengembangkan keahlian untuk dapat penghargaan sesuai dengan hasil kerjanya. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkatan organisasi. Pengendalian hasil umumnya didominasi pengertian pengendalian perilaku dari karyawan profesional dengan kekuasaan keputusan semi manajer. Keunggulan pengendalian hasil. Yang pertama, menjamin tidak satupun resiko kerja yang tidak terantisipasi. Yang kedua, biaya relatif lebih murah daripada pengendalian tindakan. Yang ketiga, ketika diberikan ruang otonomi kepada karyawan, kreativitas cenderung meningkat. Yang keempat, menjamin tubuhnya value added melalui perbaikan kesinambungan. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengaturan target kerja. Dan yang keempat, pemberian imbalan akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ada mendefinisikan dimensi kinerja, merupakan hal yang menantang dan melibatkan keseimbangan tanggung jawab organisasi pada semua pemegang kepentingan, termasuk pemilik modal, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, konsumen, dan masyarakat luas. Kedua, ada pengukuran kinerja. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi atau seorang karyawan pada periode waktu tertentu. Ketiga, ada pengaturan target kinerja. Target kinerja merupakan elemen penting lainnya dalam pengendalian hasil karena memengaruhi tindakan dalam 2 cara. Terakhir, ada pemberian imbalan. Imbalan atau insentif adalah elemen akhir dari sistem pengendalian hasil. Imbalan yang termasuk dalam perjanjian insentif bisa dalam berbagai bentuk yang bernilai bagi karyawan, seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Pengendalian hasil bekerja dengan baik ketika seluruh kondisi ini ada di perusahaan. Pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di wilayah yang dikendalikan. Kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Berikutnya, pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan, yang berarti lebih dari hasil kualitas yang diwakili oleh pengukuran hasil, kurang disukai karena segala sesuatu dianggap setara. Kedua, kemampuan untuk memengaruhi hasil yang diinginkan. Prinsip pengendalian adalah salah satu prinsip utama akuntansi pertanggungjawaban. Kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan adalah kendala terakhir yang membatasi kemungkinan dari pengendalian hasil. Ada 5 hal pengendalian yang harus lebih dilakukan untuk membangkitkan perilaku yang benar. Yang pertama adalah ketepatan. Ketepatan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Jika hal ini terjadi, pengukuran dapat dikatakan reliable. Kedua adalah objektivitas. Objektivitas pengukuran dikatakan rendah ketika pilihan ketentuan pengukuran atau pengukuran yang sebenarnya dilakukan pada seseorang yang kinerjanya sedang dievaluasi. Ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran, serta pemberian provisi yang didasarkan pada hasil. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena 2 alasan. Yang pertama motivasi, karena karyawan membutuhkan penekanan kembali terhadap kinerjanya agar dapat melakukan kinerja yang terbaik. Kedua yaitu intervensi.
tepat waktu dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Hal yang keempat yaitu mudah dipahami. Ada dua aspek agar mudah dipahami sangat penting. Pertama, karyawan perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini membutuhkan komunikasi. Kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang harus mereka lakukan untuk memengaruhi pengukuran, paling tidak dalam artian luas. Hal yang terakhir yaitu efisiensi biaya, yang pada akhirnya pengukuran seharusnya juga menggunakan biaya secara efisien.